sekarang itu mengcopy sesuatu itu nggak laku. Skill penting, tapi skill jangan ditonjolin. Yang ditonjolin justru ekspresinya. Tapi bahwa skill bagus harus hati-hati dengan viral. Viral itu bisa direkayasa. Antrian itu bisa direkayasa. Dan itu lazim juga. Tapi yang viral itu biasanya hilang. Oke, selamat datang di podcast Sambil Jalan. Teman nongkrong digital kamu. Yang gak cuman kasih seru, tapi juga Value. Iya. Wah. Tiba-tiba. Akhirnya yang paling dinantikan ini. Pengen dinantikan. Biasanya kan kalau di jam-jam akhir tuh gestar puncak ya kan? Iya. Sedangkan kita puncak. Iya. Sebelum maghrib kita. Gestar Sebelum puncak. maghrib, kita Iya. termasuk puncak yang di sebelum maghrib ya. Iya itu. Oke. Ini siapa nih Jri? Boleh Tiba-tiba nggak? ada mas-mas baru di sini. Mas-mas baru yang paling. Iya. Boleh nggak kalau biasanya dipanggil Pak di sini? Mas, harus mas. Harus Mas. Mas Kali aja ini ya, saya mau manggil Mas Bung. Mas Mas Bung. Bung. Wah. Mas Bung. Asal jangan Pak aja. Asal jangan jangan Pak. Pak. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalau di podcast lain udah sering dibahas itu Iya. soal background Mas Handoko Iya. itu bagaimana, Benar. kiprahnya di mana. Kita kayaknya Kalau eh, nggak salah kita udah ratusan podcast kita tonton beliau iya. ini ya. Sebelum hari ini ya. Jadi long short story aja. Langsung aja ke pertanyaan intinya gimana? Pertanyaan Iya. inti langsung ya. Tiba-tiba. Mas sudah siap dengan pertanyaan inti ya Mas ya? Silakan. Ya, tadi sering dikasih tahu juga, sering juga diperkenalkan bahwa Mas Handoko ini yang punya M-Block Group. Dari M-Block Space, Post Block, Lokananta, JNM Block, dan lain sebagainya. Iya. Bahkan filosofi kopi pun Iya. juga punya beliau. Benar. Salah satu ya, salah satu. Oh, salah satu. Karena kolaborasi kita. Iya. Pendiri, salah salah satu Pendirinya. kolaborator. Benar. Pertanyaannya Mas, satu. Seberapa kaya Mas Handoko dengan aset-aset itu? Kayaknya banyak juga asetnya nih. Iya kan? Aman, petugas Iya. pajak nggak ada nih. Gitu. Ya, kita mau bocorin penghasilan PT Ruang Riang Iya. ya. Boleh Mas? Enggak perlu detail Mas. Nggak perlu. Kan bisnis kita kan intellectual property. Benar. Betul. Jadi kayaknya intellectual property aja. Oh, kekayaan intelektual jadi Iya, ya. Oke. intelektual. Betul. Nah, kalau intellectual property supaya menyemangati kita semua, Ya. saya sebelumnya terima kasih. Saya senang suasana ini wirawiri, orang kreatif, artinya potensi banyak ya. Ya. Saling belajar. Nah, kalau intellectual property itu sebenarnya kan dipetiknya kan nanti. Nanti itu Benar. ya kaya itu kan relatif ya. Kaya itu apakah misalnya sebuah grup atau brand mempunyai karyawan 100 lebih dan semua happy, makmur, itu kan juga kekayaan Ya. sebenarnya. Betul. Kurang lebih itu Betul. sih. Oke, Mas, nih kemarin kita ngobrol nih. Kita ngobrolin Mas Handoko di belakang. Kalau sekarang ngobrolinnya di depan. Ngobrolnya di depan. Nah, Mas Handoko kan sering tuh nge-mention bahwa gerakan waktu bikin M-Block pertama ada Bung Glenn, ada Chico Jericho. Nah, kemudian IP M-Block akhirnya muncul lah gitu. Udah ada dream teamnya. Ada dream teamnya. Heeh. Kalau ternyata kami-kami yang tidak punya modal itu Siapa kita? Siapa gitu. kita? Nah, itu gimana, Mas? Ya sebenarnya kalau bisa sendiri pengennya sendiri. Oke. Tapi kan nggak mampu. Benar. Jadi menurut saya paling gampang memang kolaborasi. Kolaborasi itu saling memperkuat. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 11 lah gitu ya. Atau 1 tambah 1 sama dengan 12. Prinsipnya itu. Kedua, saya punya prinsip bisnis itu sejatinya networking. Connecting the dots. Connecting Jadi the dots. ini connect ini akan lebih besar. Ya. Itu karena prinsip ya. Jadi kalau ngomong dream team kesannya mungkin ya arahnya
gimana bisa kenal Chico Jericho atau gimana kenal Bong Glenn yang sangat fenomenal gitu ya. Menurut saya dari pengalaman saya kenal Bong Glenn contohnya. Saya pernah berkolaborasi bertiga waktu itu. Project ya, saya, Abi itu product designer yang bikin furniture dari rotan. Bong Glenn tiba-tiba menghubungi saya, Mas yuk kita kolaborasi bikin program namanya Hela Rotan. Karena dia sangat prihatin dan sangat respect sama si Abi yang kekeh terhadap keberadaan rotan di Nusantara. Betul. Artinya seorang Bong Glenn yang katakanlah almarhum ya dengan segala hormat, yang sangat populer, tapi dia masih mau kerjasama dengan Abi. Karena Abi punya purpose yang baik. Jadi intinya adalah kita ini jangan minder ketika kita punya purpose yang baik. Untuk bisa kolaborasi dengan siapa tahu dengan Luna Maya atau dengan siapa, mungkin aja. Semua serba mungkin hari ini. Mr. Nobody semua kayak. Iya. Mr. Nobody semua ini. Memang semangat Mr. Nobody itu penting menurut saya. Film ya Mas? Mr. Nobody. Udah ada 2 Mr. Nobody Mas. Bahkan yang sudah terkenal pun seorang Bong Glenn saya yakin juga punya mentalitas itu. Jadi untuk selalu menjadi nobody itu penting. Karena untuk mendorong kita untuk belajar. Sebenarnya itu sih. Menarik. Itu Rotan juga yang setahu aku pernah ada pengalaman di Rotan itu. Dia pernah bisnis di Rotan, Mas, pas banget. Iya, pekerja dan yang punya posisi yang strategis di sana itu bukan orang Indo Mas. Iya, tapi rata-rata. bahan bakunya itu dari hulu kita semua. Iya. Justru itu. Iya. Justru si Abi gelisah karena orang Indonesia desainernya cuma pakai 10% dari rotan yang ada. Iya. Yang pakai IKEA, bahkan brand-brand luar negeri pakai itu. Saya sampai bela-belain pergi ke Cirebon sama Abi. Betul. Bikin instalasi gede gitu ya. Ya. Di Java Jazz pakai rotan. Wah. Waktu itu rencananya Bong Glenn cita-citanya maaf belum kejadian. Dia pengen bikin album Hela Rotan. Karena kegelisahan si Abi tadi. Dia pengen panggungnya itu, nah ini orang rotan ya. Pasti merinding nih. Satu panggungnya itu semua dari rotan. Betul. Dari gitar, mic, segala macam panggungnya dari rotan. Kita udah bikin, boleh dilihat di YouTube. Iya. Hela Rotan itu Hela Rotan. kayak pengalaman ruangan gitu 20 kali 10 itu kita bikin di Java Jazz. Java Jazz. Java Jazz. Silakan lihat, buktikan. Nah nanti juga kalau Mas Handoko nanti pulang dari Banjarmasin di keberangkatan kita di bandara kita ada di atas punya instalasi rotan juga. Saya lihat tadi. Wah ada. Kamu yang bikin? Bukan Pak. Vendornya ya. Vendornya ya. Bukan. Oh iya. Apa ini? Nah ini kolaborasi juga sih. Terima kasih. Iya. Ini join kopi ya Mas ya? Join kopi. Oh keren. Anak skena kopi. Anak skena kopi. Sorry, Iya. Ini filosofi kopi kan ya? bukan. Bukan ya? Bukan. Bukan. Enggak harus kata Mas. Nggak harus, nggak harus. Lokal. Lokal pride, lokal pride. Coba Local kita brand. coba dulu. Semua kopi itu nggak ada yang nggak enak. Benar. Semua enak. Pengalamannya beda-beda. Asik. Head. Boleh nih. Jadi jangan percaya kalau saya bilang misalnya filosofi kopi itu kopinya paling enak. Oh iya. Itu bohong. Oh bohong. Iya. Karena semua kopi enak. Oke. Bohong ya. Iya. tapi Iya, iya. Langsung dari Karena nggak foundernya. perlu dipercaya itu. Itu zaman dulu. Iya. Model zaman dulu marketing seperti itu. Iya. Kita paling baik. Sekarang nggak perlu. Iya. Kita harus menyajikan yang terbaik iya. Iya. Tapi berikutnya ya dari konsumen. Oke. menarik. Menarik. Ya, betul. Nah, menarik Mas soal yang tadi ya Mas ya. Kita nggak perlu jadi yang terbaik, tapi gimana caranya kita tetap bisa valuable, terus kemudian bisa tetap survive di tengah Ya. berbagai macam pergulatan persaingan dan sebagainya gitu. Sebenarnya menjadi terbaik itu penting. Contoh ya, kalau kita komit buka jam 7 pagi, sementara yang lain belum buka,
dan kita kekeh buka jam 7 pagi karena ngopi yang enak itu adalah pagi, itu yang terbaik. Jadi komitmen, sebenarnya integritas komitmen itu penting sekali. Itu di semua lah, mau rotan, mau film, mau apa itu totalitas itu penting. Oke, kalau agak balik ke placemaking-nya Mas Handoko, iya, oke. saya lumayan penasaran. Karena waktu ketemu pertama kali di Jakarta Di tuh M-Block kita ya. kurang Kurang banyak menggali. Karena ini Mas, ini apa lecture planner nih. Oh, oke. Culture planner nih. Nah, Ya, jadi Mas Handoko beberapa kali menyinggung soal M-Block tuh kan jadi simpulnya tuh musik. Nah, apakah di setiap daerah template-nya bisa kita samain atau justru kita harus ngelakuin riset awal dulu, apa sih simpul di setiap daerah sehingga nampaknya bukan harus musik, bisa jadi yang lain dan sebagainya untuk memulai sebuah placemaking gitu. ya, riset bener harus. Iya. Dan paling mudah supaya nggak bertele-tele, memori kolektif. Oke. Memori kolektif itu, Blok M itu memori kolektifnya adalah memang musik. Oke. Nah, contoh, Bung Glenn sendiri lahir dari situ. Dulu band jazznya dia itu mainnya di situ. Funk Section kalau nggak salah. Terus di Blok M dulu tahun 80-an itu toko kaset di situ. Dan banyak sekali produk-produk musik muncul dari situ. Jadi hub musik itu cocok. GNM Block di Jogja itu bekas kampus ISI, seni rupa. Ya berarti dia core-nya, soul-nya adalah museum. Museum seni rupa. Makanya ada Arjok di situ juga. Kalau Medan heritage, karena disitulah heritage dan lain-lain. Jadi kurang lebih memori kolektif yang mendrive paling cepat itu. Oke. Jadi dia punya ini ya, punya ruhnya masing-masing ya Mas ya. Beda-beda, nggak bisa Iya. dikopi. Sekarang itu mengkopi sesuatu itu nggak laku. Oh. Kalau misalnya kita punya restoran, jangan luar negeri, nanti kayaknya saya sentimen sama luar negeri. Iya. Misalnya ayam goreng, gitu Oke. misalnya. Terus dikopi di beberapa negara, beberapa kota. Dulu bisa, sekarang udah mulai nggak bisa. Oh, oke. Udah berat. Nah, ini Oke, menarik oke. juga nih. Menarik. Agak sedikit loncat nih Mas. Kalau yang di Jakarta, Surabaya kan Mas juga kolaborasi ya Mas ya dengan Pos. Jujur Mas, jujur. Kita tuh waktu lihat Pos Blok ya Mas ya, kita tuh pernah terinspirasi dan kemudian kita coba pitching Mas. Ke Pos, PT Pos Banjarmasin. Iya, iya. Proposalnya masih ada tapi Jurnalnya Mas. Dan gagal itu Mas, nggak bisa itu. Positif thinkingnya mungkin pitchingnya kita kurang oke kayaknya. Pitchingnya kita bukan belum Bangunan lama standar juga? kayaknya. Bangunan lama juga? Oh, bagus arsiteknya. Arsiteknya juga bagus. Bagus. Iya. Sayang ya. Iya sayang banget. Mungkin kayaknya rezekinya Mas Handoko deh untuk Bisa kita forward mungkin? tahu-tahu. Tapi kami berharap sih Mas, kalau misalnya mungkin nanti ya Pos Blok juga hadir di Banjarmasin, mungkin bukan kita atau mungkin Mas Handoko mau kolaborasi dengan kita. Asik. Sebenarnya Biar nggak harus- merealisasikan. Gak harus kita sebenarnya. Iya. Tapi yang menarik dari POS, Ya, jangan lupa POS itu kan termasuk tonggak sejarah lama ya. Ya. Kalau dulu POS itu kan awalnya kalau di Indonesia kan pakai kuda bahkan awalnya. Di tahun 1900-an, 1800 gitu kan udah masih pakai kuda bahkan Betul. pengirimannya. Jadi saya yakin kantor pos tuh punya memori kolektif yang sangat kuat di kota. Biasanya tempatnya strategis. Harusnya diterusin aja, di approach lagi, di Iya. approach lagi. Diulang lagi ya Mas. Nah, jangan dikit-dikit kita gitu, nggak harus Iya, kita kok. Kita iya, nggak iya. eksklusif. Iya. Nah. Menarik. Oh, nah, Mas, waktu terakhir datang ke sana, pas balik ke sini, kita kebetulan lumayan dekat waktu itu dengan pemerintahan. Jadi kita sempat nyoba bantu teman-teman buat bikin placemaking kecil-kecilan gitu. Nah, tapi ada kekhawatiran gini, Mas. Kita khawatir ketika placemaking itu tidak ada kurasinya dan dibiarkan natural, itu bisa jadi mereka bakal gontok-gontokan sesama, misal kopi semuanya. Maka bakalan bersaing dengan mesin paling bagus atau harga paling murah nih. Nah itu gimana Mas biasanya placemaking tuh? Ya sebenarnya disiplin kuratorial
itu memang sangat dibutuhkan Siap. saat ini. Kenapa? Karena untuk menjaga objektivitas dan juga peran kurator itu di era kolaborasi menjadi sangat penting karena dia harus memperhatikan pengalaman dari pengunjung kan. Pengalaman dari konsumen itu penting. Bukan nilai ekonominya tapi jerninya ya. Jernih. Jadi setelah dia ngunjungin misalnya ice cream, habis ice cream terus habis itu mungkin habis jalan jauh ice cream terus istirahat sebentar, nonton pameran dulu, habis itu makan, terus pulang kalau bisa mungkin ngopi dulu. Oke. Jadi jerninya harus kita hitung. Oke. Itu tuh sebenarnya salah satu rumus bagaimana tempat atau placemaking itu sukses. Itu ketika dia nggak buru-buru pulang, Iya. dia punya waktu untuk tetap stay di situ. Iya. Nah, jadi Kayak juga wahana lah jadi. ada nyambungnya juga tadi. Memang satu juga Ya. ada journey-nya Bener. dan harus songong juga Iya. kata Mas Handoko tadi. Kalau Songong ya. usir McD katanya. Oh, agak Kalau songong nggak ya. ada hubung-hubungannya usir katanya. Iya, karena journey-nya nggak sesuai dengan narasi Iya. yang Betul, nggak sesuai itu sama kurasi, narasinya kan? kuratorial. Iya. kuratorial. Nah, benar. Benar. Oh, nah, tapi menariknya gini, Mas. Kadang ada beberapa lokasi yang itu organik, maksudnya tiba-tiba ada kumpulan anak-anak muda di satu lokasi kan bikin usaha bareng gitu kan. Nah, akhirnya kan tugas kurator tuh jadi nggak ada di situ. Nah, ini tokohnya siapa yang paling tepat untuk hadir di situ? Nah sebenarnya seni dari kurator adalah jangan ketahuan kalau dikuratori. Oh, oke. Jadi harus Jangan kelihatan ketahuan. organik. Ya. Kesannya bukan kesan, memang di plot itu organik. Oh, Kenapa? oke. Karena memang kita harus berpihak pada konsumen. Contoh kalau museum ya misalnya Arjok, Oke. dia mengkurasi sebenarnya dia melibatkan publik. Ada fotografer, ada mungkin seniman film yang berpameran di situ, ada segala macam. Jadi kurator itu membuat seolah-olah organik. Ya disitulah otentik. Oke. Otentisiti itu di situ. Jadi memang kalau tadi misalnya memang terjadinya organik, ya bagus. Asal jangan banting-bantingan harga ya. Ya. Jadi saya senang sekali dengan organik. Blok M itu organik Oke. juga. Bukan M Block ya, yang Blok Yang M-nya. Blok ya. M-nya. Nah, Oke. itu kan organik. Jadi gang viral, sebut sekarang negara Blok M malah. Negara. Ngeri banget ya. Ngeri. Sampai disebut Ngeri. negara Blok M. Itu kan organik. Iya. Justru yang bikin nggak organik biasanya bisnismen. Ah. Waduh ini kita Iya, komersialkan iya, nih komersial. segala macam. Wah ini kita segala macam. Biasanya yang organik itu akan indah sih. Gitu. Dari pengalaman ya. Oke. Urusan journey-nya tadi itu gimana, Mas? Nyusunnya tuh. Karena kan organik nih. Jadi sekarang kan kita harus tahu bahwa eranya era experience. Iya. Eranya era experience. Kalau nggak tahu ya di sini mungkin jarang mall ya. Iya. Tapi nggak usah katakanlah jarang. Ya. Tapi bosen nggak ke mall kalau pas ke Jakarta ke mall? Ya, bosen. Bosen kan? Kecuali kalau pas banyak duit ya. Iya, Ya, apalagi kalau- duitnya kurang. Tapi intinya adalah journey ini kan penting untuk ibaratnya sebuah cerita gitu. Kita ngelihat apa dulu, ngelihat ya kayak film tadi lah balik. Ya. Jadi kita kayak bercerita tempat itu. Nah itu yang membuat menarik sebenarnya sebuah journey itu harus diatur sehingga akhirnya berkesan. Kan itu ya, nggak gampang. Enggak gampang. Nggak Benar. gampang memang. Benar. Iya. ini kita bicara placemaking. Iya. Sekarang kita coba bicara IP deh. Oh ada, iya menarik juga ya. Silahkan di. Mas kebetulan Ya. kami ini mau bikin IP nih. Ya. Ya langsung tembak. Kan mahal kan, Iya. konsultasi sama Mas Andoko. Iya, Mending iya. di podcast. Mumpung. Jadi gini Mas, tadi di dalam aku dapat insight dari Mas Andoko bahwa narasi sebegitu penting untuk Ya. mendriven Ya. pengunjung gitu Ya. ya. Nah, kami ini lagi bangun satu narasi soal survival food Indonesia. Survival? Survival food Indonesia. Oke. Jadi Kalimantan Selatan ini ternyata setelah kita kurasi banyak banget makanan untuk masyarakat dari dulu tuh bertahan hidup. Ya. Sehingga makanannya pun banyak yang suka. Ya. Nah, jadi kita coba kurasi dan nantinya bakal kita kalau Mas Handoko filosofi kopi akhirnya jadi film, nah mungkin kita bakal jadi podcast live buat kita touring dan sebagainya. Ya. Nah,
minta insight dari Mas Handoko soal itu. Ya. Sebenarnya ada beberapa katakanlah program-program food ya, Ya. atau gastro ya, Gastro. yang hidup. Ya. Nah, contoh ya kayak yang saya tahu dan saya pernah datang Jungla ya. Oke. Jungla itu menarasikan sebuah food daerah tertentu dalam bentuk buklet kecil, cerita-cerita kecil. Itu kan bisa dilakukan. Ya. Misalnya ajak aja ilustrator yang bagus di sini atau videografer yang bagus di sini untuk menggali tadi balik lagi memori kolektif tentang kolektif. gastronomi yang ada di sini. Ya. Wisdom apa, kemasannya seperti apa. Terus bisa bukan diimprove ya, ada sedikit inovasi apa gitu ya. Yang akhirnya menjadi kontemporer gitu kan. Dan itu menurut saya area yang sangat besar untuk dikembangkan karena kan namanya juga food ya. Yep. Apalagi yang bukan hanya hidden gems tapi food yang hampir hilang kan kasarnya gitu ya. Benar. Jangan salah loh. Siap. Kalau suka di food, Mustika Rasa, bukunya Bung Karno itu laku lagi sekarang. Oh. Lagi Dan- naik-naiknya Mas. Dan itu bisa jadi IP juga. Di beberapa kota ada katakanlah resto atau kantin yang make disiplin kontennya si Mustika Rasa ini. Oke. Ya makanya biasanya hubungannya dengan literasi. Oke. Literasi foodnya harus kamu bikin. Siap. Dengan segala macam mungkin teman-teman visual, Ya. ilustrator dan segala macam. Terus misalnya bikin tour, mungkin makannya di pinggir sungai Siap. atau di hutan atau dimanapun itu bisa menjadi pengalaman. Jadi intinya antara konten, literasi dan dibikin pengalaman. Oke. Menarik. Kami waktu itu sejauh ini Mas, kami masih membangun itu lewat komunikasi ruang digital. Jadi kita bikin tulisan-tulisan tapi di dunia digital dulu nih. Belum seberani Mas Handoko langsung bikin film. Iya kan? Nah itu gimana sih Mas pikiran awalnya gitu? Kok langsung film? Karena kan agak-agak gambling gitu Mas ya soal itu. Dibilang bisnis tapi ternyata ada beberapa podcast yang saya dengerin soal Mas Handoko bahwa ternyata jualannya tuh bukan di filmnya sebenarnya, tapi kan selanjutnya itu. Tapi pikiran di belakang itu tuh gimana sebenarnya? Tapi jangan salah bahwa filosofi kopi sebenarnya awalnya kalau diurut bukan dari film, dari novel kan. Oh iya. Dari novelnya Mbak Dewi Lestari terus kita istilahnya produk turunan. Yap. Kita produk turunannya jadi film, terus jadi merchandising dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah terintimidasi oleh pendekatan filosofi kopi lagi tadi. Ya. Mulainya bisa dari macam-macam, bisa dari zin, dari podcast, dari jangan lupa Nawila yang meledak itu mulainya dari podcast loh. Ya. Jadi justru authenticity-nya itu belum tentu media film adalah media yang paling keren deh gitu, enggak. Iya. Bisa jadi melalui medianya kan macam-macam, bisa melalui musik, bisa melalui zin, bisa dan lain-lain. Ya. Jadi saya agak kurang setuju bahwa kesannya kayak film itu kayak adiluhungnya IP gitu, enggak. Oke, menarik. Kalau insight dari Mas Handoko sendiri, kira-kira arah 2026 ini IP itu mesti diarahkan tuh kemana sih? Kayaknya yang lagi tren atau yang lagi rame gitu. Ya saya spontan aja ya, karena pertanyaannya berat banget. Tiba-tiba langsung jadi konsultan gitu. Pertanyaannya berat banget. Iya. Pertama adalah masih lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya yang kita belum terlalu tangkap authenticity. Di zaman AI segala macam yang otentik justru semakin laku. Iya. Wah ini udah gatel mau nanya berikutnya. udah siap sekali. Dan justru trennya itu istilah saya low key. Low key itu humble. Oke. Enggak jor-joran, enggak perlu modal gede. Ya. Tapi dia butuh yang otentik dan believable. Jadi jangan takut kalau kita berbisnis kedai kopi
tiba-tiba ada yang bikin kedai kopinya modalnya 5M gitu. Ya. Belum tentu dia akan menang tuh. Bisa jadi, atau bukan menang lah, ini nggak ngomong menang kalah ya. Ya. Belum tentu itu disukai. Oke. Bisa jadi yang modalnya 300 juta bisa jadi disukai. Itu tren ke depan. Jadilah low-key. Low-key Low-key. itu apa ya? Nggak intimidating lah, nggak ngejreng gitu. Ya. Itu. Nggak ngejelas. Itu agak nyambung tuh sama dulu yang pernah Mas Handoko bikin apapun makanannya Minumnya. itu. Time Karena proses. saya nangkapnya Mas Handoko ini kayak pemberontak iklan kayaknya. Berontak iklan. Kenapa ya. iklan itu saya nangkapnya kenapa harus bombastis, harus iklan banget dan ini Mas Handoko bikin videonya orang makan beling di luar dari yang biasanya iklan buat tapi nyampe. Saya suka tuh pemikiran breakthrough yang seperti itu tapi prosesnya itu kadang suka nabrak ketika pitching untuk meyakinkan klien untuk bisa seperti itu. Iya. Stepnya harus gimana meyakinkannya Mas? Nih. Ya balik lagi ya, saya sering bereksperimentasi ya. Terus terang eksperimen itu bagian dari hidup saya, termasuk bahkan uangnya klien. Kita pakai untuk eksperimentasi Oke. gitu. Karena saya punya keyakinan waktu itu yang tidak kelihatan iklan itu justru menarik. Karena semua iklan kan bening, cantik gitu Iya. kan. Padahal yang ada di sekitar rumah saya, tetangga-tetangga saya nggak begitu tuh kayaknya. Nah itu tuh. Jadi mungkin yang menarik itu justru mungkin ya, ini bukan bermaksud apa-apa ya, mungkin cewek yang giginya nggak sempurna, Iya. gitu kan. Cowok tuh yang tampangnya pas-pasan kayak saya Contoh kayak gitu ya. iklan-iklan Iya, Thailand, iya. iklan-iklan Iya, Thailand betul. itu, Iya. yang gitu-gitu kok bisa Natural. jadi bintang iklan ya. Iya betul, betul. Saat itu ya, Iya. kalau sekarang mungkin jadi biasa. Saat itu tahun 2007, 2006 ya. Memang saya punya kegelisahan itu bahwa sama di film juga gitu. Dulu kalau di film kita kan pakai 35 mili atau 16 mili. Betul, oke. 16 mili itu pecah. Kalau yang pecah tuh grainy itu kesannya kayak nggak sempurna. Betul. Nggak sempurna itu kan medium juga. Iya. Ekspresi, bukan medium, ekspresi. Jadi ketidaksempurnaan itu menurut saya sempurna. Autentisi, Ya, autentiknya ada di situ ya. Jadi nggak harus semuanya sempurna. Tulisan tangan saya tadi kan jelek banget. Tapi autentiknya ada di Iya. situ. Karena saya konsisten, terus-terusan, lama-lama kasihan juga ya kalau nggak saya bilang lumayan gitu. Iya, iya, iya. Jadi tergantung kita sebenarnya. Jadi lama-lama kok bagus juga ya gitu. Kan gitu kan? Relatif soalnya. Enggak ngerepotin editor juga kan. Heeh. Lebih otentik jadinya. Mungkin arahnya ada benarnya kata pernah ada dengar dari petinggi Instagram juga nanti kedepannya bakal konten-konten yang otentik katanya bakal cepet naik dibanding yang harus ada setup di situ. Mungkin kalau ngomong aktor ya, Mm. Leonardo DiCaprio kalau di sosial media lusuh banget. Tapi semakin keren kan? Iya. Dengan gajah, kaosnya compang-camping gitu. Terus siapa namanya? Siapa satunya yang main Matrix? Keanu Reeves. Naik tram gitu ya, naik kereta gitu kan. Jadi orang biasa. Itu kan sesuatu yang berharga baru kan. Betul. Jadi karena ya tadi balik lagi orang tuh butuh kedekatan sebenarnya sekarang ini. Iya. Orang butuh sesuatu yang bisa disentuh lah, bisa paling enggak walaupun misalnya kayak saya nggak terlalu kaget misalnya kayak Willem Dafoe gitu, dia jalan sendiri terus di interview gitu, dia begitu humble. Oke. Karena dia juga pengen menikmati jadi orang biasa sebenarnya. Kan kurang lebih itu ya. Jadi ini sama seperti brand juga. Brand harus jadi orang biasa gitu. Kalau ngomong brand ya, tadi soalnya contohnya Teh Botol Sosro. Gitu. Iya. Jadi IP terus juga placemaking terus apapun itu tidak mesti harus bombastis, tidak mesti harus sempurna, tapi ada journey dan yang menyentuh. Dan otentik Itu yang tadi paling ya, penting otentisitas tuh. tadi. Ya karena aku pernah nih baru-baru juga baca bahwa di era kreatif sekarang yang
di pembahasan kreatif katanya Mas Handoko semakin spesialis sekarang tuh ternyata masa kadaluarsanya juga ada. Iya. Dulu kan sempat kan kamu harus lebih spesialis biar Iya. brandingnya jelas. Nah ternyata sekarang eranya mulai geser nih karena makin spesialis makin teknis dengan adanya AI itu bisa digantikan. Oke. Ternyata orang-orang yang kayak Mas Handoko ini yang punya keahlian branding tapi juga punya sense of artnya, Oke. terus punya pemikiran soal budayanya, ini yang lagi dicari. Nah menurut Mas Handoko gimana itu? Berat juga ya pertanyaannya. Berat. Ya. Mumpung di Iya. luar Apakah konsol benar ini. sebergeser itu sekarang gitu? Jadi ya kalau mau to the point, businessman atau ahli branding atau apapun marketing lah ya katakanlah ya, memang harus menjadi manusia budaya atau ya tadi yang saya bilang imajinasi. Imajinasi. Imajinasi itu penting. Bahkan saya ngomong juga ke tim saya, kamu sebagai finance harus punya imajinasi juga. Oke. Orang kreatif harus punya kekuatan finance. Yep. Kan gitu ya. Karena sekarang ini memang imajinasi jadi sangat penting. Betul. Karena kalau enggak ya kita kayak enggak punya soul. Betul. Nah, itu yang semakin terasa. Makanya kalau kita lihat ya tadi film atau pelaku-pelaku seni sekarang kan lebih berjiwa ya. Saya sih lebih senang. Lagu itu bukan, atau kalau kita ngomong musik, musik itu bukan masalah teknis, tapi masalah ekspresinya. Betul. Gitu. Oke. Kalau dulu kan, wah semakin rumit, semakin jago, kayaknya Betul. keren banget gitu kan. Kalau sekarang Yang kan tricky gitu. ya, kalau sekarang semakin menyampaikan pesannya relate atau enggak itu yang penting. Jadi sesuatu yang menyentuh, touchy, gitu. Ya, Ada betul. kejujuran di situ. Betul. Tapi kalau saya pernah dengar juga Mas Handoko bilang imajinasi itu lebih penting daripada knowledge gitu ya. Ya, Ah, betul. makanya kadang juga tapi harus berbanding lurus juga nggak Mas kalau misalkan imajinasi ini eksekusinya juga harus dengan menggunakan knowledge juga. Ya betul. Memang eksekusi ini apa ya? Nggak bisa dijelaskan tapi dia harus jadi disiplin juga. Ya. Karena kalau ngomong eksekusi kan udah estetika ya. Hmm. Estetika kan hubungannya dengan rasa, teknik, dan lain-lain. Jadi kalau cuma mengandalkan organik tapi nggak punya skill ya susah juga. Jadi maksud saya skill penting tapi skill jangan ditonjolin. Yang ditonjolin justru ekspresinya. Tapi bahwa skill bagus harus. Kita kan bikin narasi hebat banget tapi kalau kopinya nggak enak ya nggak bisa dong. Iya. Atau kopinya nggak dari source yang paling bagus nggak bisa. Itu udah lewat zaman apa ya, mengelabui konsumen tuh udah lewat. Sekarang harus ya kopinya harus enak. Makanya tadi saya bilang ke tim, kamu nggak usah bilang kopi kita paling enak. Tapi kamu harus menyajikan kopi yang ketika kamu minum, kamu yakin ini paling enak. Nggak usah ngomong ke konsumen. Karena nggak akan percaya konsumen. Hari ini nggak akan percaya. Apalagi reviewnya bisa langsung, kan Iya. lumayan Iya, bahaya betul. juga. Benar. Iya, Betul. iya. Benar, Mas, mungkin satu tantangan ketika misalnya berkarya tadi dalam bentuk apapun, gimana caranya ketika kita berekspresi itu nggak bikin cringe gitu. Ya ini kan Ya, kadang anak-anak sekarang nggak tuh mudah- kemakan tuh sama market. Iya. Ya. Jadi apa sih gitu. Yang cringe itu ada nilai jualnya juga karena lucu karena dia nggak lucu katanya. Lucu karena Ya dia kita nggak bicara lucu. misalnya ya nggak kemakan sama market gitu. Oke. Nah cringe yang nggak kemakan sama market. Ya, ya. Nah itu gimana tuh Mas? Ya, ya memang sekarang ini ibaratnya sih era produk ya. Produk harus bicara. Kalau zaman tadi yang teh botol sosro masih zaman iklan. Karena Ya. kan orang nonton TV nonton semua, orang terpengaruh persepsinya. Sekarang nggak bisa kan. Nah sekarang produk yang harus bicara. Kalau ngomong produk, udah ngomong SOP, ngomong kualitas, tadi apa namanya bahan-bahan segala macam. Nggak boleh kompromi terhadap produk itu. Nah mungkin kalau perbandingan yang ekstrim sekarang adalah versusnya viral. Hati-hati dengan viral. Viral itu bisa direkayasa.
antrian itu bisa direkayasa dan itu lazim juga. Tapi yang viral itu biasanya hilang. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih memilih slow tapi naik. Nah, slow tapi naik. Itu yang paling penting. Jadi kepercayaannya bertambah. Karena kalau yang viral itu bahaya sekali. Iya. Hubungannya dengan tadi sih, produk harus diterima. Oke, udah makin kuning aja nih langitnya. Iya betul. Ntar lagi Panitia bulannya tadi keluar. nggak ngasih kita waktu sebenarnya Mas Handoko. Batasnya maghrib katanya. Jadi kita ngalor ngidul aja dulu sampai mau maghrib. Tapi ini Semakin indah nih kayaknya. Semakin Semakin indah sih sebenarnya. Nah Mas, mungkin satu pertanyaan pamungkas walaupun Pamungkas. klasik ya Mas ya. Ya. Oke. Kalau misalnya nih Mas, Mas ternyata ditakdirkan misalnya, atau kita bercoba Berimajinasi. Imajinasi. andai-andai. Oke. Kalau ternyata Mas gak punya apa-apa dan hanya aset otak dan kemudian ilmu yang Mas ada saat Ya, ini, kayak maka kita ini. step by step apa yang Mas lakukan agar bisa sampai ke titik puncak juga yang sekarang? Waduh, sekarang saya nggak bisa bilang titik puncak. Kayaknya yang digambarkan tadi ya sekarang ini ya seperti itu. Oh ada. Maksudnya sih Pak Ajri ada experience di luar negeri itu yang pengusaha yang sudah sukses dia terjun ke suatu daerah yang di mana dia tidak dikenal. Oke. Nah, gitu. Nah, Jadi itu lebih dia masuk jual. akal tuh. Nah, Ibaratnya. itu mungkin seperti itu pertanyaannya. Apa yang bakal Mas Bung lakukan? Nah, saya terus terang seneng pengalaman itu. Ya. Kayak mau memasuki kakao tadi ya saya cerita, belum pernah saya memasuki dunia kakao. Bukan bisnis kakao ya, dunia kakao, problemnya. Makanya saya sering buka-buka sejarah. Nah kalau tadi ngomong AI, saya fungsinya lebih itu. Saya buka, ada misalnya pabrik kakao yang sudah mangkrak dan potensinya besar sekali menurut saya. Namanya Glenmore. Orang Skotlandia bikin pabrik di Banyuwangi, sekitar Banyuwangi di tahun 1930-an. Sekarang udah nggak bisa bilang nggak berbekas, tapi bangunannya masih ada. Kalau kan imajinasi tadi kan saya udah menjadwalkan tuh untuk survei ke sana, untuk mendalami itu gitu. Karena itulah yang paling indah menurut saya, proses ketika kita mencari. Jangan lupa proses itu di saya juga banyak yang gagal. Banyak sekali yang gagal. Iya, gaya-gayaan doang ini. Yang gagal banyak sekali. Ini urusan branding nih ya, jadi yang berhasilnya diliatin. Iya, undercover. Bikin lukisan dulu, pameran lukisan, nggak ada satupun yang dibeli. Itu biasa. Biasa itu, dan itu fakta. Ya. Akhirnya ya pamerin sendiri di kedai filosofi kopi misalnya. Ya banyak lah. Banyak lah. Nikmati aja gitu kegagalan-kegagalan. Ini bukan motivator ya, saya bukan motivator. Tapi maksud saya berimajinasi dan eksplorasi itu penting, kurang lebih gitu. Ya, nah berarti sebenarnya karena urusan branding Yul, makanya yang diliatin yang berhasil aja kata Mas Handoko. Ini bakal kita jadikan tawaran untuk biasanya kita bikin podcast ngomongin keberhasilan, mungkin nanti kita bikin segmen baru ngomongin kegagalan. Oh iya. Undercover rata-rata everybody. Gitu. Jadi jangan cuma lihat dari keberhasilan orang. Iya, jualannya keberhasilan terus kegagalannya ini harus kita bicarakan juga biar jadi pelajaran gitu. Jangan-jangan kegagalan itu lebih berharga dibanding. Setuju saya Mas. Saya lebih menghargai kegagalan sebenarnya daripada keberhasilan. Oke. Misalnya contoh nih ya. Ya. Saya pikir dulu, saya kan orang branding. Saya pikir yang paling penting branding. Yap. Ternyata bukan. Ah. Yang paling penting SOP, standar prosedur. Oke. Ketika jalan. Makanya ada yang bilang kan dan terbukti juga, kan saya ngalamin sendiri, tapi secara teori ide 1%, eksekusi 99%. Itu siapalah yang ngomong, tokoh lah ya. Iya. Tapi saya setuju, tapi kalau nggak ngalamin, saya dulu merasa ide itu paling luar biasa. Iya. Bener kan? Betul banget. Setuju saya tuh. Aduh, ini overtime. Padahal lagi puncak-puncaknya nih sebenarnya nih. Ini kayaknya emang sengaja kayak Indomie nih, kan? Dikasih 1 tanggung, dikasih 2 mungkin bisa dipikirin kayaknya. Kayaknya waktu yang bakal misahin ini. Tapi yang penting ya tadi ya satu pesan Mas Handoko, ini langsung nih dari orangnya nih bahwa
anak-anak kreatif itu kan terkesan suka bergelimang ide Ya. tapi miskin eksekusi ya Mas ya. Ya. Ini jadi pesan nih untuk kita semua. Ya. Gimana? Ya, kita tutup saja dulu Iya. pembicaraan hari ini. Karena saya paling tua udah ikut aja, setuju aja lah gitu. Baiklah. Ya, terima kasih sebelumnya Ya, Mas thank Handoko you. atas Thank you, senang waktunya. sekali bisa di Ya, Banjarmasin. sukses Thank you. selalu Mas Handoko, sehat-sehat selalu Amin, juga. amin. Sama-sama. Dan terus menginspirasi kami anak-anak muda Amin. ini. Insya Allah. Thank you. Sambil jalan. Yeay.